Morning, good morning to all rating deck. Ya, terima kasih. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi bagi kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi, oke. Rating deck di sini akan tentang pyroteknik ya. Pyroteknik. Oke. Bapak-bapak semuanya, saya bertanya, apakah sudah mengenal namanya ini barang pyroteknik? Belum. Belum. Oke. Belum, kita mulai ya. Oke, bisa dibacakan Pak Marino? Tolong dibacakan ini. Marino. Tidak ada. Tidak ada orangnya Pak Marino. Apa-apa, nggak ada remove. Pak Sumedi, tolong dibacakan. Pyroteknik adalah sebuah signal visual yang dapat digunakan untuk mengirim pesan SOS atau Save Our Soul. Pesan yang dapat memancing perhatian kapal-kapal di sekitar bahwa suatu keadaan emergency atau mara bahaya sedang terjadi dan seorang sedang membutuhkan pertolongan segera. Terima kasih ya. Pyroteknik ini salah satu alat keselamatan ya yang digunakan dalam keadaan emergensi ya, yang berupa barang equipment ya untuk mengirimkan pesan SOS. Jadi selama ini Bapak kurang ngerti tentang SOS, inilah Save Our Soul kepanjangannya ya, yang digunakan untuk memancing ya, memberikan signal ke orang lain, kapal lain, apapun itu yang lain ya, untuk membutuhkan pertolongan segera. Ya, pyroteknik ini ya terbagi atas ini dia ya, ada red hand flare, ada parachute signal, ada orange smoke signal, dan ada yang namanya line throwing ya. Oke, ini dia. Oke, untuk yang namanya red hand flare, oke, Pak Sumedi bisa dibacakan red hand flare ini, Pak Sumedi. Hand flare, SOLAS chapter 3, regulasi 25 mensyaratkan bahwa sebuah hand flare haruslah watertight, sehingga dalam keadaan hujan pun bisa dipakai. Punya sistem self ignited, maksudnya tak perlu dibakar dulu pakai korek. Nyaman digunakan, tidak membahayakan ketika digunakan di atas koci, mengeluarkan warna merah nyala, dilengkapi dengan petunjuk menggunakan yang ringkas dan jelas pada bagian luar chassisnya, casingnya. Oke, terima kasih Pak Sumedi. Ya, red hand flare itu barangnya ini bisa dilihat ya, yang dipegang orang di laut ini ya, contohnya ada. Ya, jadi benar red hand flare ini ya, itu mempunyai sistem self ignited. Jadi tidak perlu bahan bakar ataupun tidak perlu korek untuk memancing dia buat hidup. Ya, dan dalam keadaan hujan pun bisa dipakai, artinya watertight. Ya, watertight. Ya, cuma pemakaian ini ya, pemakaian hand flare ini terbatas dalam arti bahwa dia singkat ya, singkat dan memiliki warna merah menyala. Dan kalau dari kita kejauhan bisa melihat ini dengan warna orange yang berupa asap ya, berupa asap ya. Oke, itu hand flare. Oke, ada yang namanya roset parachute flare.
Ya, roset parachute flare. Silakan Pak Jordan Ibrahim, dibacakan Pak. Dibacakan Pak. Pak Jordan, tidak ada Pak Jordan. Pak, jaringannya kurang bagus, Pak. Hilang-hilang soalnya lagi di perjalanan, Pak. Di mana Pak Jordan? Di laut. Di laut, Pak. Oke. Alasannya bisa diterima. Oke. Pak Vladimirus Babarame, Ya Pak, tolong dibacakan Pak roket parasut flare-nya. roket parachute flare SOLAS Chapter 3 Regulasi 26 memberi syarat minimum untuk roket parasut selain poin di atas, yaitu minimum jarak vertikal ke udara yang bisa dijangkau adalah 300 meter. Lama menyala tidak kurang dari 40 detik dengan minimum interaktif cahaya 30.000 candela. Kecepatan jatuhnya setelah parasut terbuka minimal 5 atau 5 meter per second. 5. Oke, terakhir Pak, ketika menyala. ketika menyala tidak merusak atau membakar parasutnya di udara. Oke, terima kasih Pak Vladimirus. Oke, ini namanya roket parachute flare. Ya, roket parachute flare. Bedanya sama hand flare, ini menjulang ke atas. Ya, menjulang ke atas. Jadi dia sampai dengan ke atas. Sedangkan hand flare itu dipegang bisa. Sedangkan roket parachute flare ini namanya juga roket. Berarti dia akan naik ke atas. Ya, bisa sampai dengan 300 meter ketinggiannya. Ya, dengan tidak kurang dari 40 detik menyala dia. Menyala. Ya, artinya bisa lebih dari 40 detik yang menghasilkan kurang dari indeksnya 30.000 kandela atau bisa dikatakan api kecil ya, kandela itu api kecil ya. Dan kecepatannya pelan-pelan dia akan sampai 300 meter, akan turun ke bawah dengan 5 meter per second. Artinya pelan dia akan turun ya, pelan. Ya. Dan ketika menyala tidak akan merusak parasutnya di udara karena dia memiliki tali yang cukup jarak sehingga apinya ini tidak akan membakar parasutnya. Salah satunya adalah fungsi parasut ini adalah untuk dia menurun secara perlahan. Ya, pernah lihat penerjun payung kan? Dia akan turun perlahan. Jadi tidak akan secepat mungkin jatuh ke bumi ataupun ke daratan ataupun ke laut ya. Ini roket parachute flare. Tadi sudah ada hand flare dan juga roket parachute flare. Oke, yang ketiga ada yang namanya buoyant smoke signal. Ya, buoyant smoke signal ya. Pak Sarul Fahmi, silakan Pak Sarul dibacakan. Pak Sarul. Sarul Fahmi. Ya Pak, benar Pak. Gambarnya belum keluar Pak. Ini, oke, silakan Pak Sarul. Pak. Ini Pak. Oke, buoyant smoke signal. Syarat minimum dari SOLAS di chapter 3 regulasi 37 untuk smoke signal yaitu 1. Kedap air, 2. Dilengkapi cara penggunaan yang ringkas dan jelas, 3. Tidak meledak ketika diaktifkan, 4. Daya tampak asap harus tajam dengan minimum pakai selama 3 menit, 5. Hanya mengeluarkan asap bukan api. Oke, terima kasih Pak Sarul ya. Buoyant smoke signal ini ya. Buoyant smoke signal ini dia berbentuk seperti silinder kecil ya, bisa dikatakan kaleng dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, saya katakan ini juga kedap air, watertight, sama dengan hand flare ya. Dan juga ini tidak meledak, ya, sama seperti hand flare juga ya, dia mengeluarkan asap ya. Dan ini pekat asapnya, pekat artinya tajam ya.
dan dipakai selama 3 menit. Jadi ini sebenarnya alat-alat ini ya, para teknik ini semuanya bersifat sementara ataupun tidak lama ya, tidak lama. Jadi ini Bapak cuma lemparkan ke dalam air ya, dia akan, yang penting diikuti cara penggunaannya, Bapak lempar ke air, dia akan mengeluarkan asap yang tebal sehingga memancing atau signal ke orang lain ya. Oke, itu buoyant smoke signal. Oke, yang terakhir itu adalah pyrotechnic LTA, line throwing apparatus. Oke, bisa dibacakan. Ini ada Pak Wedi Mahgandi. Wedi Mahgandi, silakan Pak Wedi. Oke Pak, saya akan bacakan line throwing apparatus. Syarat minimum untuk live throwing device, akurasi harus baik. Dilengkapi cara penggunaan yang ringkas dan jelas. Mempunyai minimal 4 proyektil. Masing-masing dapat membawa tali sepanjang 230 meter dalam cuaca tenang. Mempunyai 4 tali dengan breaking streak tidak kurang dari 2 knot. Oke Pak. Oke, terima kasih ya. Oke. Jadi ini adalah line throwing apparatus ya. Ini di dalamnya adalah tali. Ya, tali ya. Tali dengan panjang itu sekitar ya, ini tergantung dari makernya Bapak ya. Tapi at least as per SOLAS minimal itu ada 230 meter ya. Talinya itu 230 meter ya. Di mana ini mempunyai namanya proyektil. Ya, proyektil artinya itu tenaga untuk mendorong ya, tenaga untuk mendorong ya, mendorong sehingga tali itu jikalau nanti dipakai ataupun ditekan tombol proyektilnya ini, dia akan mendorong sampai dengan batas tali tersebut, tapi dengan syarat kalau tidak ada pengaruh angin ya, pengaruh angin ya. Oke, jadi ini harus ada di kapal. Ini digunakan contohnya dalam suatu pelabuhan ya, dalam suatu pelabuhan Bapak mengirim namanya tali buangan itu ke tempat lain, cuma akan terganggu dengan cuaca buruk ya, cuaca buruk. Jadi tali buangan yang Bapak buang itu ke kapal lain ataupun ke pelabuhan lain tidak sampai. Ini bisa digunakan Pak ya, ini bisa digunakan line throwing apparatus. Dalam arti Bapak menggunakan ini. Yang kedua, jikalau ingin menolong ataupun memberikan bantuan ke skoci yang lain ya, agar terjangkau ya, mungkin gara-gara ombak yang gede ataupun angin yang kencang, ini bisa digunakan. Jadi semua pyrotechnic yang saya sebutkan tadi, yang kita baca tadi, yang kita pelajarin tadi, itu digunakan dalam keadaan emergensi ya Bapak-bapak ya. Oke, gimana Bapak-bapak untuk yang namanya red hand flare, smoke signal and throwing, cukup jelas saat ini? Cukup jelas Pak. Oke, Jelas, Pak. cukup jelas ya. Oke, saya tidak akan lama-lama. Yang penting apa yang saya sampaikan Bapak ngerti, Bapak tahu. Oke. Oke, yang berikutnya ada yang namanya dikatakan EPIRB ya, EPIRB, Emergency Position Indicating Radiant Beacon. Ya, EPIRB ya. Ini ada pengaruhnya dengan SAT, Search and Rescue Radar Transponder ya. Ada pengaruhnya juga dengan SAT. Oke. Untuk hal ini EPIRB dan SAT kita akan discuss nanti di siang hari ya. Ya, untuk 2 biji alat bahan ini ya, Bapak-bapak ya. Oke, Bapak-bapak. Untuk pagi ini cukup di yang saya sebutkan tadi ya. Iya, Pak. Ini EPIRB barangnya, ini SAT barangnya. Jadi secara itu bisa melihat dulu ya, apa itu barangnya ya. Oke. Oke. Stop share. Oke, bisa dibuka dulu kameranya, bersaya screenshot dulu, Bapak-bapak.
Oke. Keren sekali. Oke, terima kasih Bapak-bapak. Nanti kita lanjut lagi di siang hari. Ya, jikalau memang memungkinkan saya akan masuk, jikalau tidak saya akan share pelajarannya aja ya, Bapak ya. Gimana Bapak-bapak? Oke, Pak. Oke, Pak, di copy tunggu. Oke, terima kasih buat hari ini, buat pagi ini. Nanti kita lanjut lagi di Google WA ya. Oke, saya tutup. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.